Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Kamil. Di sini saya ingin berbicara tentang peran komunikasi digital di perpustakaan dalam meningkatkan literasi digital. Perkembangan teknologi komunikasi di masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap teori determinisme. Teknologi yang dikembangkan oleh Marshall McLuhan sebagai suatu pemahaman yang menyatakan bahwa teknologi merupakan determinan dalam membentuk kehidupan. Oleh karena itu, komunikasi digital yang dilakukan masyarakat saat ini telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat dalam setiap aspek tindakannya. Pemikiran McLuhan menjelaskan bahwa teknologi komunikasi merupakan penyebab utama terjadinya perubahan budaya. Menurutnya, setiap penemuan teknologi baru, mulai dari penemuan huruf, mesin cetak hingga media elektronik, telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Untuk memahami pernyataan di atas, maka ada 3 kerangka pemikiran berurutan dalam teori ini, yaitu yang pertama ada penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, yang kedua perubahan komunikasi manusia membentuk eksistensi, yang ketiga menciptakan alat-alat yang kita perlukan, dan sekarang giliran alat tersebut yang membentuk kita. Data terakhir menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mengalami kecanduan serius terhadap ponsel, karena masyarakat Republik Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal menghabiskan waktu menatap layar ponsel. Kecanduan penggunaan perangkat seluler seperti tablet dan ponsel di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 6,05 jam setiap harinya. Sepanjang tahun 2018 hingga 6 Januari 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses dan menghapus 4.506.749 konten negatif dan khusus hoax. Kominfo telah mengeluarkan klarifikasi terhadap 98 isu hoax pemilu di periode yang sama. Selain menggunakan ponsel terhadap lama setiap hari, Avelen mengatakan derajat literasi digital Indonesia 60%. Jumlah ini merupakan yang terendah dari negara ASEAN yang mencapai rata-rata negara di Korea sudah 97%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat literasi digital Indonesia masih rendah. Hal ini tidak bisa dibiarkan jika Indonesia yang besar tidak mau dijajah secara digital. Banyak pertemuan ekonomi dan aspek kehidupan yang terjadi lepas dari dunia digital. Meskipun penggunaan ponsel atau tablet kita berada pada posisi tertinggi, namun kita sebagai besar merupakan penikmat yang hanya menghabiskan waktu dengan menonton, bermain game dan melihat informasi atau status di internet serta berbelanja online, sehingga lebih mudah terjadi penyimpangan akibat hal tersebut. Dihadapi di negara kita, khususnya dalam bidang pendidikan di era digital, ini adalah rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan menjadi pusat kegiatan yang dapat mengembangkan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempromosikan, meningkatkan, mengembangkan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatar belakangi oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Salah satu upaya untuk mengembangkan minat dan kegemaran membaca adalah dengan adanya distribusi buku. Perpustakaan sendiri bertujuan untuk memberikan bantuan, bahan pustaka, atau buku yang diperlukan oleh para pemakai. Buku merupakan salah satu syarat mutlak yang diperlukan untuk pengembangan pemrograman minat dan kegemaran membaca. Hal inilah yang kemudian berimplikasi pada semakin maraknya industri perbukuan, penerbit di Indonesia secara khusus dan di dunia perbukuan secara global. Pada dasarnya, minat baca tumbuh karena adanya dorongan dari diri masing-masing, namun demikian lingkungan juga menjadi faktor utama tumbuhnya minat baca seseorang, sehingga untuk meningkatkan perlu kesadaran setiap individu serta lingkungan yang mendukung. Berbicara mengenai minat baca, peringkat minat baca Indonesia berdasarkan World Most Literacy Nation Ranking tahun 2016 menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia hanya unggul dari Botswana, sebuah negara bekas jajahan Inggris yang terletak di benua Afrika, dibandingkan di negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 36
diikuti Malaysia, Thailand yang masing-masing di peringkat 53 dan 59. 4 tahun sebelumnya, tahun 2012, UNESCO pernah melansir data mengenai indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 penduduk hanya terdapat 1 orang yang memiliki minat baca. Teknologi yang berkembang dengan pesat di era saat ini membuat perpustakaan juga mengalami kemajuan. Pengembangan digital tersebut yang didukung oleh teknologi informasi dan informasi merupakan tantangan perpustakaan pada masa kini. Saat ini sudah ada beberapa perpustakaan yang menerapkan dan menggunakan perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Perpustakaan digital secara ideal seluruh koleksinya adalah dalam bentuk digital dan tidak lagi melayankan bentuk konvensional. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi seperti dokumen, gambar, dan database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan digital merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknologi situs web. Perpustakaan digital merupakan pelengkap perpustakaan tradisional di sekolah yang dapat menunjang kebutuhan para siswa. Pengelolaan perpustakaan digital perlu menitikberatkan pada kepentingan pemustaka yaitu para siswa, meliputi desain, personalisasi, kemudahan dan menggunakan layanan, serta kelengkapan koleksi. Siswa memiliki kebutuhan terhadap informasi secara cepat dan akurat. Perpustakaan digital tidak cukup sekedar hadir sebagai suatu produk pendukung pembelajaran literasi informasi di sekolah. Kehadiran di perpustakaan digital tidak serta-merta dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Perpustakaan digital dan literasi informasi dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi siswa. Kolaborasi antara siswa, guru, dan pustakawan merupakan suatu kesatuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan literasi informasi dengan dukungan perpustakaan digital. Peran perpustakaan digital yang optimal dapat menjadi penunjang kecakapan literasi informasi yang memiliki dampak jangka panjang yang dibutuhkan siswa. Implementasi inovasi di perpustakaan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Inovasi juga membantu perpustakaan untuk tetap relevan di era yang semakin digital dan teknologi. Implementasi inovasi juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu diatasi dengan solusi yang tepat seperti dukungan sumber daya, keterampilan dan pengetahuan, partisipasi pengguna, komunikasi yang efektif, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Perpustakaan harus memiliki strategi yang baik dan fleksibel untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan institusi perpustakaan itu sendiri. Hal penting yang dilakukan untuk menilai keberhasilan inovasi ialah monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Penerapan inovasi perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses ke sumber daya informasi bagi pengguna dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat di era yang semakin maju serta kompleks. Di era digital saat ini, banyak masyarakat yang mulai melupakan pentingnya sebuah buku, sehingga semakin menurun literasi dan minat baca masyarakat. Teknologi yang semakin maju membuat para masyarakat sangat jarang untuk membuka buku. Namun, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi perkembangan perpustakaan. Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak ke depan. Perkembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya yang telah merambah ke berbagai bidang saat ini. Ada sejumlah masalah di dunia perpustakaan yang berusaha didekatkan dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, akhirnya lahirlah perpustakaan digital. Cara lain pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi informasi antara lain berpartisipasi dalam diskusi online. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi online tentang topik-topik tertentu, sehingga antar pengelola perpustakaan dengan pengguna dapat berbagi informasi dan belajar dari orang lain. Media sosial juga dapat dikelola dengan membuat konten-konten dan mengikuti akun-akun terkait isu trending topik, sehingga baik pengelola perpustakaan maupun pengguna memperoleh informasi yang berkualitas dan up to date. Menurut saya, komunikasi digital di dalam perpustakaan
dapat meningkatkan literasi digital di era digital sekarang sangatlah penting. Teknologi yang berkembang dengan pesat di era saat ini membuat perpustakaan juga mengalami kemajuan. Perkembangan digital tersebut dan didukung oleh teknologi informasi dan informasi merupakan tantangan perpustakaan pada masa kini. Saat ini sudah ada beberapa perpustakaan yang menggunakan perpustakaan digital. Menurut saya, peran komunikasi digital sangat berperan penting dalam meningkatkan literasi digital. Di saat ini melalui media-media online, koleksi digital menjabarkan informasi dan menyediakan interaksi antara pustakawan dan pemustaka melalui media sosial dan platform online.